Rabbi shrah li sadri wa yassir min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Norman Adiguna yang tadi sudah memberikan sambutannya. Salam kenal kembali dari saya, Nafis dari Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Ketua Jamaah Darul Islah ya, Darul Islah. Yang saya hormati Bapak Pembina, seluruh pengurus, seluruh organisasi yang ada di sana, dan tidak lupa seluruh jamaah di lainnya. Ini kan lain ya. Jadi jamaah lainnya. Onlinenya. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sehat walafiat. Kita masih diberi banyak kenikmatan, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat kesehatan, dan nikmat yang begitu besar, begitu agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga semoga semua yang kita jalankan, apapun itu bentuknya, akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga nanti kalau sudah waktunya kita diabsen untuk satu persatu menghadap kehadiratnya, entah kapan, dimanapun berada, kita akan di Islam. Amin. Alaihi wasallam. Kita semua nanti akan termasuk umat yang akan mendapat syafaat pertolongannya besok di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, ibu bapak dimanapun berada, ini saya juga live melalui Facebook biar pengajian ataupun peringatan Isra Mi'raj di malam hari ini tidak hanya dinikmati ataupun bisa dilihat, disaksikan oleh jamaah di Taiwan, tapi juga di berbagai tempat, seluruh penjuru dunia gitu. Terima kasih. Biar kalau ada manfaatnya bisa diambil manfaatnya begitu. Yang saya hormati rahimakumullah, pertama-tama yang saya sampaikan terima kasih banyak. Saya sudah diperkenankan untuk menjalin silaturahim, menambah saudara ini yang sebelumnya belum pernah saya perkirakan gitu. Sehingga kemarin Mas Akmal itu adalah salah satu mahasiswa saya di YN Tulungagung. Masya Allah. Saya diminta untuk ya sebisa saya begitu ya Mas. Ini di Taiwan, ini tidak main-main ini. Ini dilihat oleh banyak orang gitu. Jadi nanti mohon maaf jika banyak kekurangan, kekhilafan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah Zemiyah ataupun jamaah lainiyah, onlineyah begitu, Darul Islah Taiwan yang saya hormati dan saya banggakan. Yang kedua, saya terenyuh tadi mendengarkan lantunan-lantunan sholawat yang begitu fasih dari saudara-saudara semuanya, dari Bapak Ibu semuanya. Ini membuktikan bahwa Islam, ini membuktikan bahwa umat Islam di Indonesia itu tidak ada bedanya. Semuanya tetap ada kecintaan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang diberikan kepada saya yaitu meraih berkah bulan Rajab untuk sukses hidup di Taiwan. Begini, saya akan mulai dari sebuah sedikit cerita bahwa ayah saya dulu juga bekerja tapi di Malaysia. Ayah saya petani. Kemudian saya juga tani dalam artian ikut bapak desa begitu. Jadi kehidupan
ya dan Yordania. Saya di kampusnya hanya 15 menit dari Masjidil Haram, jadi tiap hari bisa umroh. Alhamdulillah saya bisa 1,5 tahun di King Saud University Riyadh, Saudi Arabia, merasakan juga bagaimana jauh dari keluarga. Saya 1,5 tahun di sana. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah 1 tahun saya di Australia untuk bisa menikmati pendidikan secara gratis di sana, bisa jalan-jalan ke Melbourne, ke Sydney dan lain sebagainya. Alhamdulillah, puji syukur. Ini kenapa saya ceritakan? Maksud saya begini, bahwa panjenengan semua ada di sana ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nurman Abiguna, ini adalah mujahid-mujahidah begitu. Dalam artian panjenengan sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ketika ini dijalani dengan baik, ketika panjenengan ikhlas, sabar, kemudian betul-betul menjaga apapun yang ada di sana, saya yakin bahwa hasilnya tidak akan sia-sia. Hasilnya tidak sia-sia, itu saya yakin. Nah, ini apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Jadi begini, bahwa Kanjeng Nabi itu sebelum Isra Mi'raj, peristiwa dilalui oleh beliau, dialami oleh beliau. Beliau kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian yang sangat-sangat menyedihkan. Sangat orang-orang Nah, orang-orang tercinta wafat, dan ini dakwah beliau juga terganggu, menjadikan kehidupan beliau itu juga manusia yang memiliki perasaan, memiliki hati begitu ya, ditinggal istri tercinta dan sebagainya, sehingga ini menjadikan beliau, kalau bahasa anak muda sekarang itu galau gitu ya, galau tingkat dewa gitu, galau tingkat dewa. Galau tingkat dewa. Nah, ujian seperti ini mesti akan dialami oleh siapapun. Kalau Kanjeng Nabi saja diuji, apalagi kita gitu maksud saya. Kalau Kanjeng Nabi saja diujinya seperti itu bisa lulus, nah maka yang harus kita lakukan adalah apapun ujiannya yang kita hadapi gitu, apapun kondisi yang kita alami saat ini, maka kita harus sukses. Sama seperti anak didik, sama seperti siswa. Siswa itu kan bisa naik kelas, bisa mendapatkan rapot, bisa diwisuda kalau mahasiswa gitu ya. Setelah apa? Setelah mengalami banyak ujian, dia tidak mungkin akan naik kelas kalau belum ada ujian, belum masuk ikut ujian, kan begitu. Kalau dia tidak lulus, tidak akan naik. Sama seperti makhluk ini, sama seperti kita, hamba Allah. Allah pasti akan menguji kita semuanya dengan kondisi kita masing-masing. Nah, ketika ujian ini kita jalani dengan baik, begitu, kita ikhlas, kita sabar, begitu, tidak usah Allah, gitu loh, dengan suudzon kepada Allah. Allah ini tidak adil, masa saya sudah bekerja seperti ini, kok tetap saja begitu hidup susah. Jangan seperti itu. Kita husnudzon saja dengan Allah, kita jalani sebaik-baiknya, insya Allah. Setelah itu kita akan naik derajat kita akan naik kelas, gitu ya, naik kelas. Setelah naik kelas, nanti bisa diwisuda. Dalam artian akan menemukan kebahagiaan sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat itu dinaikkan oleh Allah untuk ke Sidratul Muntaha, sowan langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya simpel, namun sangat penting untuk kita pahami, kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena seringkali kita ini lupa. Kalau sudah diuji, ya Allah, Gusti Allah adil, ya gitu. Hidup saya susah, anak saya tidak bisa diatur dan lain sebagainya misalnya. Pendidikannya juga sulit dan sebagainya misalnya. Nah, ini hal-hal yang tidak bisa menerima, tidak bisa menjalani ujian dengan baik. Khawatirnya nanti tidak lulus. Khawatirnya nilainya tidak baik, rapotnya merah, kan begitu. Ini dikhawatirkan. Nah, makanya tidak naik kelas. Kalau mahasiswa tidak akan diwisuda. Kalau diwisuda kan ada teman foto wisuda tuh. Kalau mahasiswa ya kan seneng banget itu, di foto set gitu kan. Itu seneng sekali. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Yang pertama bahwa Isra Mi'raj ini memberikan banyak hikmah, memberikan banyak pelajaran, nilai kepada kita semuanya. Yang pertama adalah Allah pasti menguji makhluknya. Allah pasti menguji makhluknya.
yang selanjutnya yang bisa kita ambil hikmahnya, petik hikmahnya. Ini saya sampai jam berapa ini nanti? Sampai jam berapa? Kurang lebihnya MC jam berapa? 30. Ini di sana jam berapa di sana? Di sana Ini jam sudah berapa? jam 10 Pak Kiai. 10 sudah jam 10 kan. Harus istirahat, bisa harus bekerja. Ini kan sudah malam. Mboten Kalau nopo. mulainya dari tadi jam 7 saya siap sampai jam 12 gitu. Oke, bagi Bapak Ibu jangan lupa monggo kopinya diseruput, jangan dinikmati. Silahkan dinikmati Ibu. Supaya tidak mengantuk ya. Kok bisa digorengi. Ya silakan. Goreng. Oke, Goreng. nopo pisang goreng. Rohnya apa itu? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, saya lanjutkan. Itu yang pertama bahwa manusia itu diuji, maka dengan ujian itu bagaimana kita sukses, panjenengan sekarang diuji oleh Allah untuk jihad, untuk berjuang di sana, monggo dijalani dengan sebaik-baiknya biar sukses. Kalaupun panjenengan maaf misalnya sekarang bekerja sulit di sana dan sebagainya, bekerja keras dan sebagainya, kalau bahasanya tukul arwana itu kan kristalisasi keringat gitu ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala begitu, bisa menghidupi keluarga, agar anak bisa menjalani pendidikannya dengan baik dan sebagainya di pesantren dan sebagainya, monggo itu jalan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah panjenengan nanti kalau sudah lulus itu bisa sukses. Kalau sukses, insya Allah naik kelas, naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Amin. Ini 30 sampai 40 menit. Ini sudah berapa? 10 menit. Yang kedua bahwa yang paling besar dari adanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat 5 waktu kan begitu ya, sholat 5 waktu. Nah, banyak sekali dalilnya dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menyebutkan betapa pentingnya sholat 5 waktu ini. Misalnya disebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang itu akan beruntung sekali, sangat beruntung orang yang dalam sholatnya itu bisa khusyuk. Misalnya itu dalam ayat, banyak sekali dalam Al-Quran. Yang kedua misalnya dalam hadis itu, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi pertama kali yang akan dihisab dari hambaku pada hari kiamat adalah sholat. Ya. Jadi yang akan ditanya oleh Allah pertama itu adalah bagaimana sholat kita. Bagaimana sholat kita. Nah, Pak, ini kan sholat ini kalau di Taiwan kan maaf kadang ada yang terkendala waktu, terkendala pekerjaan dan sebagainya. Ini bagaimana? Nah, Islam sudah memberikan banyak kemudahan. Islam tidak memberatkan umatnya atau hambanya. Contoh, kalau di perjalanan kalau kita tidak bisa misalnya sholat zuhur misalnya 4 rakaat, maka di sana ada kemudahan nama qashar. Nah, itu bukti kemudahan yang diberikan Allah kepada hambanya, kepada umat itu. Kita tidak menemukan air, bisa dengan tayamum. Kalau kita sholat dengan berdiri tidak bisa dengan duduk. Misalnya panjenengan ada di pesawat, boleh dengan duduk, tidak harus berdiri. Kalau berdiri jatuh nanti kan. Nah, kalau tidak bisa dengan duduk, bisa dengan dan sebagainya. Inilah kemudahan-kemudahan Allah yang inginnya Allah itu apa? Bahwa kita tetap menghadap sowan kepada Allah. Sholat itu adalah ibadah yang sangat sangat pribadi, sangat privasi antara kita dengan Allah. Ibaratnya kita itu sedang berhubungan langsung dalam artian nyambung dengan Allah begitu. Nah, semakin sering kita berhubungan, semakin sering kita sowan kepada Allah, maka Allah pun juga akan semakin dekat dengan kita gitu. Sehingga kalau sudah dekat dengan hidup ini, kalau Allah sudah akan, kalau bahasa Jawanya Gusti Allah sing noto gitu ya. Gusti Allah sudah
menata hidup kita, maka tidak ada namanya kesulitan. Tidak ada orang alhamdulillah mungkin misalnya begitu dari desa bisa kemana-mana dan semuanya gratis gitu loh. Dan ini jangan lupa juga berkah dari doa Bapak Ibu, berkah dari perjuangan Bapak Ibu semuanya begitu. Maka yang bisa kita lakukan saat ini, yang bisa panjenengan sadari saat ini harus difikirkan betul adalah bahwa ditata niatnya, kemudian bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari itu sangat-sangat penting. Karena tujuannya tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi untuk 7 ke depan. Bapak Ibu, yang kedua bahwa sholat. Nah, sholat ini adalah hal yang pertama kali akan dihitung oleh Allah adalah sholat kita. Dilanjutkan lagi dalam hadis itu, fa'in sholuhat sholuhasairu amali. Jika sholat kita baik, maka semua amalan kita, semua kehidupan kita akan bisa menjadi baik juga. Kebalikannya, fasadat sairu amali. Dan jika rusak sholat kita, maka akan bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya akan agak sedikit agak dalam tentang sholat karena memang ini sangat-sangat penting mumpung ketemu begitu. Jadi begini, bahwa sholat itu paling tidak ada tiga tipe begitu ya, 3 tipe orang sholat. Yang pertama, orang yang sholat misalnya Allahu Akbar misalnya begitu, itu langsung bisa lihat Allah. Ini sholatnya Kanjeng Nabi. Jadi ketika sholat sudah langsung gitu lihat Allah. Nah yang kedua, ketika Allahu Akbar misalnya begitu, itu tidak bisa lihat Nabi, tapi sinyalnya itu langsung bisa nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenceng begitu ya, tidak hanya 4G begitu, mungkin bisa 10G gitu ya, bisa 10. Ini kenceng banget sinyalnya, nyambung kepada Allah. Nah, jenis yang ketiga ini ketika Allahu Akbar begitu ya. Nah, ini yang ketika ada misalnya titut atau TikTok, wah baksonya lewat gitu. Jadi yang Saya ketika banget sholat itu, Pak. saya juga begitu gitu. Bahkan tidak hanya terdengar bakso, apapun yang kita itu lupa ketika sebelum sholat, jadi ingat ketika sholat, iya kan? Betul. Akbar. Wah, kuncinya ada di bawah bantal. Wah, uangnya kemarin terselip di lemari. Wah, ini ingat semua. Jadi tidak bisa melihat Allah, sinyalnya juga patet begitu, paketannya sering habis, tidak nyambung. Tapi yang diingat apa? Ya kehidupan duniawi. Jadi kita itu mungkin ini derajat kita masih seperti ini. Nah, kita masih diberatkan oleh hal-hal seperti itu. Namun tidak usah khawatir. Maksudnya begini, tidak usah khawatir itu bahwa walaupun kita tidak bisa melihat Allah, walaupun kita tidak bisa nyambung sinyalnya langsung terus begitu konsisten begitu nyambung kepada Allah, tidak usah khawatir. Karena sudah ada satu dalil yang menyatakan ubudullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ubudullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Sholatlah kalian kepada Allah, kan begitu. Ka'annaka tarah, ubudullaha ka'annaka tarah, seolah-olah. Jadi derajat kita ini masih seolah-olah kita itu melihat Allah, koyo peruh Gusti Allah, kan begitu. Seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Nggak usah khawatir, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakin saja bahwa sholat kita, ibadah kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, ini derajat kita ada yang ketiga ini, mungkin yang ketiga ini. Jadi ketika sudah kondisi seperti ini, kita masih diberatkan oleh bakso, kita masih diberatkan oleh mukena depan kita. Itu dikomentari itu mau kena teman saya bagus tapi mungkin beli di pasar kayaknya itu belum lunas kayaknya. Itu aja dikomentari begitu, sarungnya bagus tapi kok kayak gituan, apapun dikomentari ketika sholat biasanya. Nah, yang terpenting saat ini ibaratnya begini,
Walaupun kita ini diberatkan oleh duniawi, nah diberatkan oleh hal-hal seperti itu. Kalau sudah merasa berat, ya jangan dibawa sendiri, kan begitu. Lawang berat kok digotong dibawa sendiri. Lalu terus gimana Pak? Ini kalau berat, naikkan bus, gitu kan, duduk di dalam bus, gitu. Walaupun nanti di dalam bus itu ngantuk, ya kan? Walaupun di dalam bus itu ngantuk, nggak usah khawatir. Tahu-tahu nanti sudah ada sopir yang menyampaikan kita kepada terminal, kan begitu. Jadi tahu-tahu sholat kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kok sudah selesai? Tadi ngapain aja? Nggak apa-apa kan begitu. Maksudnya apa? Jamaah. Kalau bisa. Jamaah kalau bisa ya. Kenapa? Karena kita masih diberatkan. Sudah ada sopirnya di depan, tidak usah khawatir, sudah ada imam. Cuma ditanggung oleh imam ini. Cuma ditanggung oleh sopir yang mengantarkan kita. Nah, ini hal-hal yang menurut saya kita upayakan. Tentu sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Oh Pak, saya tidak bisa jamaah hari ini karena masih kerja, ini masih seperti ini dengan majikan, ini masih seperti ini di kantor dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa. Tapi paling tidak sehari misalkan sudah di rumah dengan keluarga misalkan, kalau dengan teman upayakan. Ya itu tadi, walaupun kita itu masih sering lupa seperti itu tadi, ibaratnya kita tidur di dalam bus, tahu-tahu sudah sampai terminal gitu kan. Nah, ada Pak sopir di sana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ini sudah hampir 25 menit, lebih mungkin ya, sudah lebih. Saya akan memberikan beberapa tips bagaimana kita menjalani kehidupan ini biar sukses gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nurman, Pak berkah itu adalah akan terus-menerus kebaikannya. Jalbul khair. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu akan membawa kebaikan yang lain. Itu namanya keberkahan. Uang walaupun cuma 100.000 misalnya, kalau itu berkah, maka itu akan membawa kebaikan kepada kita. Uang walaupun 1 juta tapi tidak berkah, itu bisa-bisa akan menjadi musibah bagi kita. Nah, ini maksud saya kehidupan kita ini harus terus berjalan dengan baik. Maka panjenengan di sana sedang berjuang. Kalau sedang berjuang, maka dari itu yang menurut saya harus dilakukan tetap semangat bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini adalah tempat bercocok tanamnya akhirat. Jadi ini sawah kita saat ini, kita sedang menanam. Apalagi ini bulan Rajab itu bulan menanam. Maka yang perlu kita lakukan adalah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ayo menanam kebaikan, ayo menanam semaksimal mungkin sebisa kita masing-masing. Oh, saya bisa nanamnya berbuat baik dengan tetangga. Oh, saya bisa menanamnya ini memberikan walaupun cuma 10.000. Oh, saya menanamnya bisa ikut mengurusi di majelis Darul Islah seperti ini misalnya. Ini juga satu cara kita untuk menanam. Kalau sudah menanam kebaikan, insya Allah nanti di akhirat sana kita akan menuainya, kita akan memetiknya, kan begitu. Nah, ini penting menurut saya. Panjenengan jauh dari keluarga, panjenengan mungkin jauh dari suami, dari istri, dari anak dan sebagainya. Maka mari kita jalan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita akhiri begini, bahwa hidup ini tidak hanya sendirian. Bahwa Isra Mi'raj itu memberikan nilai. Isra itu kan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kan darat. Nah, darat ini saya umpamakan apa? Ini hablum minan nasnya. Bagaimana kita berbuat baik kepada sesama makhluk. Tidak hanya sesama muslim, tidak hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin, kepada siapapun. Sekali lagi, kepada siapapun. Kanjeng Nabi itu seringkali ketika waktu pagi jalan ke pasar, tiap pagi, hampir tiap pagi, kemudian di pojok pasar itu ada orang tua yang sudah buta, kemudian disuapi tiap hari, dikasih makan dan sebagainya. Ternyata siapa orang ini? Dia adalah orang Yahudi. Itulah akhlaknya Kanjeng Nabi, seperti itu, luar biasa, rahmatan lil alamin. Nah, ini Isra. Baru yang kedua adalah Mi'raj, ini naik. Naik ini adalah hablum minallahnya. Ayo, keimanan kita, ibadah kita, tauhid kita, apapun itu yang berkaitan dengan Allah,
gitu ya. Itu jangan lupa ada hablum minannasnya. Jadi tidak hanya yang ke atas saja, tapi juga ke samping dan sebagainya. Makanya sholat itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa artinya? Itu kita menebar kedamaian, menebar salam, menebar kebaikan kepada kanan kiri kita. Itu salah satu makna ketika salam dalam sholat. Jadi nilai sosial ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali ya ayyuhalladzina amanu wa aminus sholihah. Mesti disambung seperti itu, bahwa amanu horizontal naiknya kepada Allah, ibaratnya ini mi'rajnya itu pasti akan disempurnakan dengan apa? Aminus sholihah, dengan sesama yang baik, kan begitu. Jadi keimanan kita itu harus disempurnakan dengan berbuat baik dengan siapapun, beramal soleh dengan siapapun, itu wajib. Contoh, sholat itu baik mana antara sendiri dengan jamaah? Itu baik yang berjamaah, pahalanya lebih besar. Itu apa artinya? Betapa pentingnya orang lain dalam pahala sholat kita. Orang lain sangat dibutuhkan untuk berjamaah ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Itu satu, sholat. Dua, puasa. Puasa Ramadan misalnya belum sempurna kalau di akhir Ramadan belum ditutup dengan zakat fitrah. Bisa nggak zakat fitrah itu saya tak zakat, ini tak makan sendiri, boleh nggak? Nggak boleh kan? Akan dikasihkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Artinya apa? Puasa itu belum sempurna kalau kita belum berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, haji. Ini ada yang sudah haji, ini ada sudah yang berangkat haji dan umroh. Semoga kita semuanya dimudahkan. Insya Allah menyusul. Alhamdulillah berkali. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Amin, saya ya Allah. beri tips-tips agar bisa cepat berangkat ke sana karena waktunya sudah habis. Yang ketiga, jadi ibadah haji ini bisa nggak kita haji sendiri? Saya tak haji sendirian saja lah. Di sana kan kalau haji kan bareng-bareng ramai, banyak yang meninggal itu. Saya mau mabit sendiri, saya mau di Arafah sendiri, saya mau tawaf sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Ternyata ibadah haji itu akan sempurna kalau itu sesuai dengan aturannya dan di situ banyak orang. Ini masih contoh-contoh yang banyak sekali. Nanti kalau kita mau diskusikan, kita mau jelaskan bahwa intinya apa? Idza ahasta bi alamin fa anta hayyun. Jika engkau merasakan sakit itu buktinya engkau itu hidup. Tapi wa idza ahasta bi alamil akhirin fa anta insanun. Jika engkau bisa merasakan sakitnya orang lain, sedihnya orang lain, kesusahan orang lain, baru kamu akan disebut manusia. Jadi kita akan disebut manusia kalau kita bisa membantu orang, itu baru disebut manusia. Tapi kalau kita egois, tidak mau berbagi, kita bukan manusia, walaupun kita ini seperti ini, manusia seperti ini gitu. Nah, ini saja Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, baik yang di lain di Majelis Darul Islah maupun di Facebook. Sekali lagi terima kasih, ini sudah menyambung saudara silaturahim di Taiwan. Semoga suatu saat bisa bertemu langsung begitu ya.